Kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita mempersiapkan mulai dari diri kita terdahulu, karena dunia kerja dari kita ketahui bahwa kita tunjukkan kepada pekerjaan yang kita sukai dan kita kuasai. Maka dari itu, jangan sampai salah bidang pekerjaan yang kita tidak sesuai dengan kemampuan kita. Mental. Kenapa harus mental? Karena kamu harus kuat dan jangan merasa lemah. Mulailah berpikir positif, jangan negatif. Karena tanggapan di sekitar kamu, jangan terlalu memikirkan kritikan orang lain. Kritikan orang lain anggaplah menjadi motivasi untuk kita sendiri dan kedepannya. Kenalilah diri kita dengan sepenuhnya. Apa kelemahan kita? Apa kelebihan kita? Ketahuilah kekurangan kita yang kita miliki dan perbaiki dengan sepenuhnya. Dan agar kita siap menghadapi dunia kerja. Perbaikilah setiap kekurangan fisik dan mental agar kita lebih percaya diri. Dan carilah banyak pengalaman agar semakin terlatih untuk percaya diri. Dan kita memiliki kelebihan, janganlah kalian terlalu sombong kepada dunia kerja. Mengasah kemampuan. Ketika kalian sudah mengetahui di mana letak kekurangan dan kesalahan dalam diri kita, saatnya untuk mengetahui kelebihan diri kita. Mengasah kemampuan diri kita dapat membuat kita semakin percaya diri di lingkungan kerja. Mengontrol emosi. Kenapa sih harus mengontrol emosi? Karena kita juga harus menguasai emosi agar tidak ada masalah ke depannya. Dalam dunia kerja, terkadang kita sangat sulit untuk mengontrol emosi. Namun, perlu diingat, kita dapat menahannya dengan cara menarik nafas dalam menghembuskan secara perlahan dan tenang. Menjadi pendengar yang baik. Karena aspek kita yang paling penting dalam diri kita di dunia kerja nanti mendapat apresiasi dan dihargai oleh karyawan lainnya. Orang akan senang kita mendengarkan nasihat mereka yang dapat merubah diri kita untuk kedepannya. Yang pertama, career management skill. Proses di mana individu mengumpulkan informasi mengenai nilai minat, kelebihan, dan kekurangan skill. Disebut career exploration. Mengidentifikasi tujuan karir. Yang kedua, knowledge. Pengetahuan merupakan hasil terjadi setelah orang melakukan pengindaran suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain penting dalam bentuk tindakan seseorang over behavior. Yang ketiga, prestation. Pemahaman dan pengetahuan yang telah dipelajari mempresentasikan hasil materi ke bagian orang penting di kantor. Yang keempat, personal circumstance. Kurang kesadaran diri akan tanggung jawab yang dimiliki beberapa tugas yang diberikan bos ke pegawai, terkadang kewajibannya dan menunda untuk menyelesaikan tugasnya. Pekerjaan apa saja yang kamu inginkan? Kamu harus tahu betul tentang apa sih pekerjaan yang paling kamu inginkan. Apakah pekerjaan ini kamu sangat cocok buat kamu? Kamu memiliki keahlian, kemampuan, dan Anda menyukai pekerjaan ini. Kamu betul-betul memimpikannya. Apa yang harus dipersiapkan? Setiap langkah mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Maka kita harus mempersiapkan hal-hal tertentu dari persyaratan yang kita harus lakukan, seperti tes tulis, tes psikologi, maupun wawancara. Jika ingin menjadi wirausaha, kita harus melakukan persiapan agar wirausaha yang menjadi sukses. Pertimbangan memilih tempat kerja. Pemilihan karir atau pekerjaan.
bukan masalah bisa atau tidak, suka atau tidak, maupun cocok dan tidak. Dengan pribadi dan keilmuan yang kita miliki, pemilihan suatu pekerjaan atau karir membutuhkan beberapa komponen yang perlu kita perhatikan. Karena itu, sebelum memilih suatu pekerjaan, pertama, kesempatan belajar, bekerja sama secara tim, bekerja sama dengan orang asing, menyusun jadwal untuk laporan. Hal ini dapat diperoleh dengan institusi atau perusahaan yang mapan dan disebut well-organized atau sedang berkembang namun memberi kesempatan untuk pengembangan. Mengapa diperlukan keberanian untuk menerima perbedaan kekosongan tersebut? Dan disitulah akan ditemukan banyak pelajaran. Yang kedua, lokasi yang tepat. Kadang kita lupa bahwa bekerja selama minimal 8 jam sehari memerlukan lingkungan yang tepat dan nyaman. Kadang kita perlu perhatikan emosional dan social cost yang kita tanggung jawab dari pengambilan keputusan. Identifikasi diri. Mana pekerjaan yang kamu pilih akan memenuhi asas dan membuat kamu bahagia dan berharga di depan komunitas yang tetap eksis. Kreativitas, kegigihan, dan keuletan dalam melakukan percepatan diri adalah kunci sukses karya besar orang-orang yang dapat meluarbiasakan dirinya. Harus menyusun strategi. Yang pertama, memilih dunia usaha yang dilamar, mencari informasi, kesempatan, mengirim lamaran, surat lamaran yang menghadapi tes masuk dan menghadapi tes wawancara. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara? Interview atau wawancara adalah satu tahapan yang krusial dalam proses pengurutan. Kenapa bisa begitu? Soalnya wawancara bertujuan untuk mengetahui kepribadian semua kandidat dan membantu perusahaan memilih kandidat yang sesuai dengan harapan perusahaan. Pahami kembali tugas dari posisi yang diincar atau disebut job description. Yang kedua, riset mengenai perusahaan bertujuan dan lebih mendalam. Yang ketiga, cari tahu siapa yang mewawancarai. Kadang perusahaan maupun HRD yang akan dipilih yang kita inginkan. Kadang kalian harus tahu mana sih yang job yang description yang dibutuhkan perusahaan. Yang keempat, kuasai pengetahuan diri kalian dengan sepenuhnya. Yang terakhir, mempersiapkan pakaian. Kenapa? Kamu pikir deh, kalau kamu datang ke wawancara dengan gaya asal-asalan, apa yang terjadi? Kadang kan dalam pakaian aja kita menilai gimana kamu datang dengan sopan, dengan formal, si wawancara akan menerima kamu dengan senang hatinya. Inilah contoh-contoh CV yang menarik. Kamu bisa membuat CV yang menarik sesuai dengan pekerjaan kamu. Apabila ada kesalahan kata, kekurangan dalam video, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.